Eh, Baik, kita mulai kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjutkan dengan deadlock. Judulnya deadlock. Deadlock ini masih bagian dari manajemen proses. Ya, masih di bagian manajemen proses. Jadi kalau kita runut dari awal tentang materi kita, maka kita kan di awal itu kita mempelajari tentang bagian-bagian dari sistem operasi, kemudian kita membahas tentang di dalam bagian-bagian sistem operasi itu ada manajemen proses, ada manajemen memori, ada manajemen I/O dan seterusnya itu ya. Sebagian besar kita pelajari adalah manajemen proses. Dari sinkronisasi, kemudian penjadwalan CPU, itu bagian dari manajemen proses. Nah, kita masuk ke manajemen proses, bagian dari manajemen proses lagi, yaitu deadlock. Apa itu deadlock? Kunci mati gitu ya, kunci mati. Maksudnya apa? Mungkin juga sudah kita bahas sedikit, kita singgung kemarin di apa yang dimaksud dengan deadlock. Deadlock itu adalah proses saling menunggu. Intinya adalah proses saling menunggu. Apa yang ditunggu? Ya, proses itu bekerja antara satu proses dengan proses yang lain itu secara konkuren, secara mandiri. Nah, ketika dia saling bekerja mandiri, dia tidak memperdulikan yang lain, tetapi dia masih bisa berkomunikasi untuk menghasilkan atau untuk melaporkan atau bekerja sama antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, ketika dia bekerja ini tadi, ada kalanya dia berbagi resource. Berbagi resource itu berbagi sumber daya atau menggunakan sumber daya yang sama. Ketika dia berbagi resource, maka dia perlu penjadwalan. Ceritanya begitu. Perlu penjadwalan resource. Ketika dia minta resource, maka dia akan melihat resource tersebut ada yang menggunakan apa tidak. Kalau tidak ada yang menggunakan, maka dia akan masuk ke state wait, yaitu dia menunggu, proses tersebut nunggu sampai resource-nya tersedia. Kalau resource-nya belum tersedia, maka dia tetap menunggu. Padahal di dalam proses berlangsung gitu ya, proses tadi berlangsung, dia memungkinkan menggunakan lebih dari satu resource. Kalau dia memakai resource, kemudian minta resource berikutnya, sementara resource yang lain memakai resource juga dan minta resource berikutnya, kebetulan yang dipakai itu yang diminta itu sedang dipakai oleh resource 1, sebut saja yang pertama resource 1, resource 2 juga memegang resource yang diminta oleh resource 1, sehingga dua-duanya akan masuk ke state wait. Kalau dia masuk ke state wait, maka dua-duanya saling menunggu. Nah, saling menunggu sampai kapan ya? Tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah keluar dari kondisi yang semacam itu. Sehingga proses tersebut saling menunggu tidak selesai-selesai. Kalau tidak selesai-selesai ya akibatnya apa ya? Kita sebagai user pengguna dari OS merasakan komputernya hang gitu ya.
tidak bisa menyelesaikan apa yang kita berikan kepada tugas yang kita berikan kepada komputer, tidak selesai. Resource itu terdiri dari CPU, kemudian waktunya CPU, I/O, semua yang ada di dalam komputer itu masuk ke dalam resource. Deadlock itu mungkin terjadi hanya pada multiprogramming. Multiprogramming itu apa? Ya, yang sudah kita bahas di depan. Multiprogramming itu memungkinkan dalam satu saat program itu komputer menjalankan banyak program sekaligus. Kalau single programming tidak mungkin terjadi deadlock karena dia memang hanya single saja, tidak ada rebutan resource di situ. Sebuah sistem terdiri dari sejumlah resource yang terbatas yang didistribusikan di antara proses yang saling berkompetisi. Artinya apa? Resource itu terbatas, sumber dayanya terbatas, dipakai oleh beberapa proses yang saling bekerja, saling berkompetisi ini, saling merebutkan resource tersebut untuk dipakai. Gitu. Resource dipartisi dalam beberapa tipe, masing-masing terdiri dari sejumlah identical instan. Jadi resource itu misalnya memori, maka memori itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa instan begitu ya, atau disk akan dibagi menjadi beberapa instan. Disknya tidak satu tapi banyak. Proses harus meminta resource sebelum menggunakannya dan harus melepas resource setelah menggunakannya. Jadi resource itu akan dipakai oleh proses tersebut memakai resource. Kemarin kita tahu bahwa ada situasi apa itu mutual exclusion begitu ya, penguasaan resource secara penuh begitu. Lalu kalau sudah ada proses rilis itu kalau sudah tidak dipakai maka dia harus melepaskan resource tersebut agar bisa dipakai oleh proses yang lain. Sebuah proses mungkin meminta beberapa resource sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian sejumlah resource yang diminta mungkin tidak memenuhi resource total dari sistem yang ada, makanya dia harus berbagi begitu ya. Mungkin resource-nya butuhnya banyak, nah, tidak mungkin dia sistem itu memenuhi secara keseluruhan secara serentak, nah, makanya harus giliran. Proses dikatakan deadlock bila proses tersebut menunggu event yang disebabkan oleh proses lain dalam kumpulan tersebut. Event utama berupa resource akuisisi dan resource release, artinya resource akuisisi itu menggunakan resource release itu kalau sudah selesai maka resource tersebut harus dilepaskan. Ya tadi macam-macamnya resource bisa printer, disk drive, memori, CPU, waktunya CPU, kemudian resource berupa file atau semafor. Ya ini tadi sudah, jadi deadlock terjadi karena dia akan mengakses proses mengakses objek itu disebut dengan resource. Hardware resource-nya bisa berupa disk drive, printer, dan seterusnya. Jenis resource-nya bisa yang pre-table sama non-pre-table. Artinya resource-nya itu bisa disela ketika dia dipakai oleh orang lain atau dia tidak bisa disela. Printable resource itu jika bisa dilepas atau disela tadi. Contohnya adalah memori. Yang tidak bisa disela, non-printable-nya, itu contohnya printer. Printer itu dia bekerja harus sampai selesai, tidak bisa disela, digantikan ke proses lain di tengah-tengahnya. Itu jenis-jenisnya resource. Urutannya permintaan resource, ya jadi ada proses minta resource disebut dengan request, kemudian dia menggunakan resource tersebut, lalu dia melepaskan kalau sudah selesai. Urutannya sudah benar, dan urutannya memang harus begitu.
Dan urutan yang begitu itu yang menyebabkan terjadinya deadlock. Nah, ini terjadi. Jadi deadlock itu sesuatu yang efek samping dari multi programming ya, yang memang harus ada begitu. Nah, kalau deadlocknya, ini logikanya. Deadlock karena adanya multi programming. Kalau begitu kita pindah saja ke single programming. Oh, enggak mungkin, enggak mungkin. Kita sudah sistem operasi dituntut untuk multi programming. Kemudian kalau begitu ya enggak usah menggunakan resource secara bersamaan ya. Tadi mengakibatkan multi programming. Multi programming itu wajib karena permintaan user sekarang kalau misalnya ada sistem operasi yang single programming ya pasti ditinggalkan, tidak akan dipakai oleh user. User maunya multi programming. Deadlock itu ada yang dikarenakan dia merebutkan resource yang sama atau resource yang berbeda. Ini contohnya, sistem memiliki 3 tip drive dan terdapat 3 proses yang masing-masing membawa tip drive. Jadi ada 3 proses 1, 2, 3 masing-masing memakai 1 tip drive itu ya anggap aja drive gitu ya, disk gitu ya. Bila setiap proses meminta tip drive tambahan, ketika proses akan berada dalam keadaan deadlock. Kenapa? Proses A megang 1, proses B pegang 1, proses C pegang 1. Oke, seharusnya bisa jalan semuanya. Tetapi masing-masing A, B, C ini minta tambahan tip drive. A minta tambahan, B minta tambahan, C minta tambahan, satu-satu masing-masing 1 dalam 1 saat. A prosesnya minta tambahan. Kalau minta tambahan maka dia akan melihat tip drive-nya ada apa enggak. Kalau karena sudah dipakai oleh semua proses maka tidak ada. Kalau tidak ada maka dia menunggu di state white. Proses B juga begitu, nunggu di state white. Proses C juga begitu, menunggu di state white. Nah, karena tiga-tiganya saling menunggu, tidak mau melepaskan, maka itu disebut dengan deadlock, masuk ke dalam kondisi deadlock. Seandainya ada yang bersabar begitu ya, bersabar. Proses A dia melepas dulu yang dipegang, maka proses B bisa jalan. Dia butuh 2 karena dia butuh 2 resource. B pegang 1, kemudian untuk menyelesaikan proses tugasnya dia akan minta tambahan yang punyanya A tadi. Punya A dipakai dulu. Setelah dipakai maka B akan melepaskan 2 resource yang ada. Maka proses C dan proses A akan bisa selesai begitu. Atau deadlock yang melibatkan resource yang berbeda, misalnya printer dan tip drive. Ada resource-nya, ada printer sama tip drive. Kemudian ada proses P dan key. Proses P membawa tip drive, key membawa printer. P meminta printer, key meminta tip drive. Karena P menguasai tip drive dan minta printer, key menguasai tip drive dan meminta P menguasai membawa tip drive dan minta printer. Key memakai printer dan minta tip drive. Nah, karena dia tidak sama-sama tidak ada, maka dia akan masuk ke deadlock, kondisi deadlock. Deadlock itu terjadi dengan kondisi yang keempat hal ini. Mutual exclusion, hold and wait, non-preemption, sama circular wait. Mutual exclusion apa? Mutual exclusion adalah setiap resource harus menguasai resource tersebut secara penuh. Nah, mutek, mutual exclusion, kemarin sudah kita bahas di Semapur. Sehingga dia minta satu resource akan dikuasai penuh, tidak boleh berbagi. Kemudian hold and wait. Hold and wait itu sudah benar, kondisi hold and wait itu benar juga. Sesuai dengan prosedur juga. Kalau dia memakai resource, kemudian resource meminta resource lagi, ketika dia minta yang diminta itu tidak tersedia, maka dia harus menunggu gitu ya, menunggu. Proses ini juga secara normal benar, hold and wait. Kemudian non-preemption. Non-preemption tadi ketika dia megang resource bersifat preventif, yaitu yang tidak bisa disela. Resource yang dipegang itu tidak bisa disela.
kalau tidak bisa disela, tidak bisa pinjamkan dulu ke tempat lain, dan dia terjadi ketika bersamaan dengan mutual exclusion, hold and wait, dan circular wait, maka dia akan terjadi deadlock. Circular wait itu apa? Ini ada sekumpulan proses P0 sampai Pn, kemudian ada sekumpulan resosnya R1 sampai R2. Proses 1 menunggu R1, memakai R1 menunggu R2. Jadi P1 menunggu jika selesai kalau P2 selesai. P2 nunggu kalau P3 selesai. P3 menunggu tidak bisa selesai prosesnya kalau P1 tidak selesai. Nah, artinya kan muter saja. Ya, hal yang semacam itu disebut dengan circular wait. Kemudian untuk menjabarkan deadlock, maka butuh yang namanya digambarkan di dalam graf. Nah, resource-nya tadi dialokasikan, digambar di dalam graf. Graf itu ya graf digambarkan dalam grafis gitu ya. Kalau digambarkan dalam grafis, maka kita melihat di situ mungkin terjadi deadlock apa tidak. Nah, grafisnya cara ngitungnya, cara gambarnya bagaimana? Kita bagi jadi dua. P itu proses, R itu resource. P proses, R resource. Berarti resource yang ada kita gambar, kemudian P-nya itu prosesnya juga kita gambar. Masing-masing kita gunakan sebagai titik, kita gambarkan titik. Jadi ada request age sama assignment resource. Jadi kalau ada panah P menuju R, itu adalah P, artinya proses P itu meminta untuk memakai resource. Sementara kalau R panahnya menuju P, itu artinya resource tersebut sedang dipakai oleh P. Nah, gambarnya begitu. Dari gambar yang semacam itu, maka kita bisa simulasikan gambarnya semacam ini. Jadi ada prosesnya ada 3, P1, P2, P3, kemudian resource-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, masing-masing resource itu tidak sendiri, terutama R1, R3 sendiri, R2 dan R4 tidak sendiri. R2 jumlahnya 2, R4 jumlahnya 3. Ini kita bisa membaca atau kita baca dari graf ini bahwa proses 1 sedang memakai resource 2. Ini resource 2 mana? Resource 2 terdiri dari 2, dia memakai resource 2 yang kedua. Kemudian R1 resource 1, sorry ini resource 2 ya. R1 resource 1 ini sedang dipakai oleh proses 2 dan dia akan dipakai oleh proses 1. Proses 2 ini memakai resource 2. Ini. Dia sambil meminta resource 3. Sementara resource 3 sedang dipakai oleh P3. Jadi grafnya membacanya begitu. Proses, resource. Proses itu apa? Proses itu program yang sedang bekerja. Resource apa? Resource sumber daya yang ada di dalam komputer. Kemudian masing-masing ini tadi sudah dibaca prosesnya ini tadi sudah saya terjemahkan tadi. Silakan nanti kalau tidak jelas dibaca lagi di halaman yang ke-10 ini. Jika grafnya tidak ada siklus, tidak ada yang muter, maka sistem aman. Tidak mungkin terjadi deadlock. Tetapi kalau ada yang muter, tidak langsung bisa dipastikan deadlock, tapi mungkin terjadi deadlock. Jika setiap resource mempunyai tepat satu instan dan terjadi circular, maka kemungkinan terjadi deadlock. Jika setiap tipe resource mempunyai beberapa instan, maka siklus tidak perlu menandakan terjadi deadlock ya. Kalau tadi instannya lebih dari 1, mungkin tidak terjadi deadlock gitu ya. Aman kondisinya. Tapi kalau dia cuma 1 instan saja, maka terjadi deadlock. Ini siklus itu apa maksudnya? Ini siklusnya ini kan kita lihat P2 ini sedang memakai R2 yang 1. Kemudian dia minta R3. R3 dipakai oleh P3. P3 meminta R2. Ini kan terjadi siklus muter.
kalau terjadi siklus yang semacam ini mungkin terjadi deadlock, tapi kalau yang di sini tidak mungkin terjadi deadlock karena tidak terjadi muter panahnya. Ini siklus tetapi tidak terjadi deadlock. Kenapa ini ada siklus? Ini tidak terjadi deadlock karena yang dipakai P1 mintanya yang mana? P1 minta dipakai R2 yang atas. Kemudian sementara R1 ya, P1 minta R1. R1 dipakai oleh P2 tapi yang bawah. P3 meminta tapi yang atas, R2 yang bawah. Yang atas, yang bawah dipakai oleh P1 dan P4. Nah, ini tidak terjadi deadlock karena dia muter tetapi instannya lebih dari 1. Kemudian kalau deadlock tersebut wajib ada, gitu ya. Deadlock itu ada. Kalau deadlocknya ada dan dia tidak bisa dihindari karena efek samping dari multiprogramming begitu, maka kita harus bisa mengendalikan deadlock. Minimal kita tahu bahwa deadlock itu sedang terjadi. Kalau kita tahu deadlock itu terjadi, maka kita bisa menghapus atau meng-kill salah satu proses yang ada di circular white. Kemudian dari situ nanti kita bisa meng-kill, lalu prosesnya akan terurai. Setelah terurai nanti bisa bebas dari deadlock. Yaitu cara mengendalikannya yang pertama menggunakan protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak pernah mengalami deadlock. Nah, dijaga betul, jangan sampai deadlock. Atau yang kedua, sistem bisa mengalami deadlock, tetapi dia tahu kalau dia deadlock sehingga segera diperbaiki. Yang ketiga, yang ini yang saya katakan tidak mungkin tadi, mengabaikan permasalahan bersama-sama. Maksudnya apa? Tidak ada di multi-programming, kita pakai single programming. Kalau single programming, ya pasti tidak ada deadlock. Skema dari pengendalian deadlock yaitu deadlock prevention atau deadlock avoidance, meyakinkan bahwa deadlock tidak pernah terjadi. Tadi kalau kita lihat yang 3 dicoret, yang poin 3 ini tidak mungkin, kita harus tetap menggunakan multiprogramming, maka solusinya tinggal 2, yang nomor 1 atau nomor 2. Yang pertama itu deadlock prevention, dia atasi. Ya. Deadlock prevention adalah sekumpulan metode yang meyakinkan bahwa tidak akan terjadi deadlock. Sementara kalau avoidance, bahwa OS diberi informasi kalau ada deadlock, sehingga dia bisa mengatasi terjadinya deadlock. Ya, kalau pada algoritma deadlock yang memungkinkan terjadi deadlock, maka sistem harus menambahkan satu algoritma lagi, yaitu memeriksa apakah dia sedang terjadi deadlock apa tidak. Ya. Nah, enak mana? Mencegah dan membiarkan begitu. Kalau kita kan lebih baik mencegah daripada daripada mengobati begitu. Kalau kita begitu biasanya. Tapi kalau di deadlock ini ada 2 kemungkinan ya. Ya sama-sama gitu. Bisa jadi mencegah lebih enak, dan kedua tidak mencegah tetapi langsung mengobati, mencari terjadinya deadlock kemudian cari solusinya. Nah, tadi deadlock itu terjadi karena keempat hal. Kita bicara yang mencegah dulu. Untuk mencegah, maka penyebabnya kita harus tahu dulu. Penyebabnya tadi kita tahu bahwa deadlock itu terjadi karena keempat hal. Mutual exclusion, old and wide, non-prevention, sama circular wide. Maka di masing-masing
kondisi itu, ini tidak akan terjadi deadlock kalau tidak keempat hal ini tidak terjadi secara bersama-sama. Makanya masing-masing ini diminimalkan hal yang ada ini, maka nanti deadlock bisa dicegah seminim mungkin, begitu. Harapannya begitu. Yang pertama mutual exclusion. Mutual exclusion ini kan mutek, penguasaan resource secara penuh. Nah, kita tidak boleh sering-sering menggunakan mutek kalau tidak betul-betul bersifat mutek. Bersifat mutek itu apa? Misalnya printer memang tidak bisa disela. Kalau memori kan bisa disela. Nah, kalau bisa disela jangan dibuat mutek, jangan dikuasai secara penuh. Memungkinkan untuk dirilis, dipakai oleh orang lain. Membaca file misalnya, read only jangan dimutek. Sorry, kita buat read only file itu, hanya bisa membaca. Kalau membaca itu kan bisa lebih dari satu proses yang melakukan, tidak harus dimutek. Itu mutual exclusion. Kemudian hold and wait. Hold and wait itu kondisi kalau dia sedang meminta proses, kemudian dia sedang memegang proses dan meminta tambahan. Nah, kalau dia meminta tambahan, maka masuk ke wait. Nah, bukan begitu normalnya. Lah, dibuat sedemikian rupa bahwa nanti kalau dia minta tambahan, yang dipegang itu harus bisa di-share kepada yang lain. Yang dipegang, resource yang sedang dipegang, itu dipinjamkan dulu daripada dia tidak jalan karena menunggu. Lebih baik yang dipegang itu dilepas dulu biar dipakai orang lain, nanti dia akan orang lain selesai maka dia akan bisa memperoleh dua-duanya, kesempatan untuk memperoleh dua-duanya. Ya ini, setiap proses harus meminta semua resource yang dibutuhkan dan dialokasikan semua resource tersebut sebelum eksekusi dimulai. Alternatifnya adalah mengizinkan sebuah proses untuk meminta resource jika proses tidak memegang resource. Kalau dia tidak memegang, maka boleh minta. Tapi kalau sedang meminta, maka sedang memegang, maka dia tidak boleh meminta. Dia harus merilis dulu resource yang dipegang. Kemudian yang kedua, resource yang di atas itu cara yang semacam itu punya kelemahan, yaitu resource utilization menjadi rendah. Penggunaan dari resource itu jadi rendah. Yang kedua adalah starvation. Starvation itu ada beberapa resource yang menjadi star, yang menjadi bintang, yang jadi rebutan oleh proses-proses yang lain. Sehingga antriannya jadi panjang. Itu disebut dengan starvation. Kemudian yang menyebabkan lagi adalah non-prevention. Di mana tidak bisa disela gitu ya. Setiap proses memegang beberapa resource dan meminta resource yang lain yang tidak dapat dialokasikan, maka semua resource dipegang harus preventif. Harus preventif. Resource yang dipegang harus preventif. Alternatif lain dari proses meminta beberapa resource yaitu dicek apakah resource-nya tersedia apa tidak. Jika ada, maka dialokasikan. Jika tidak, maka resource tersebut dialokasikan untuk beberapa proses yang lain yang menunggu resource tambahan. Jika iya, preventifkan resource yang sedang menunggu dan mengalokasikan semua proses yang meminta. Jika resource tidak tersedia atau dipegang oleh proses yang menunggu resource, maka proses yang meminta tadi harus menunggu. Sementara menunggu beberapa resource dipreventifkan, tetapi hanya jika proses lain memintanya. Jadi pertama, kalau dia resource-nya itu ada, maka langsung dialokasikan. Jika tidak ada, maka resource harus dicek dulu. Resource tersebut dialokasikan untuk proses lain apa tidak. Ada yang antri apa tidak. Jika iya, maka proses menunggu dan mengalokasikan untuk proses yang diminta. Begitu caranya. Kemudian circular wait. Ya, ini circular wait ini karena ada muternya tadi, maka salah satunya adalah dengan memberi antrian. Ya.
memberi antrian, nomor antrian. Kalau dia antri urut pasti tidak terjadi deadlock walaupun dia terjadi circular wide. Ada beberapa cara yaitu dengan memberi antrian. Ya, setiap proses dapat meminta resource yang hanya dengan menaikkan order. Ya, ada ordernya, ada urutannya. Sebuah proses menginisialisasi permintaan, misalnya R1, ini ordernya tadi sedang nomor berapa? Yang ordernya rendah mestinya didulukan, yang ordernya tinggi, urutannya tinggi nanti di belakang, ditaruh di belakang. Begitu caranya. Jadi untuk mencegah deadlock ada keempat hal. Kalau keempat hal tadi bisa diminimalkan, pasti deadlock juga akan tidak terjadi begitu. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang deadlock. Nanti sebenarnya ada bab berikutnya itu masih tentang deadlock. Nanti kita bahas selanjutnya. Dari penjelasan saya ini mungkin ada yang ditanyakan.